Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, kita akan menyampaikan cara budidaya belut di kolam air jernih ya pemirsa ya. Air jernih seperti ini pemirsa. Tujuannya apa? Supaya kita mudah dalam pengurusannya. Asal taruh-taruh saja, yang penting jangan lupa diberi makan ataupun eceng gondok daun-daunan seperti ini pemirsa. Nah ini kita ambil belutnya ya pemirsa ya. Kita ambil belutnya. Tujuannya apa? Supaya ukurannya kita bedakan nantinya. Nah, ini belutnya ya pemirsa. Nah, ini ukurannya memang nggak sama pemirsa. Belut ini ukurannya tidak sama, akan tetapi kita harus pisahkan supaya tidak terjadi kanibalisme. Karena belut ini seperti lele pemirsa, memakan yang lebih kecil. Nah, memakan yang lebih kecil. Nah ini pemirsa, eceng gondoknya ini sebagai pelindung, juga sebagai ini pemirsa, untuk makanan apabila kita telat memberi pakan. Nah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana caranya. Nah ini kita ambil dulu pemirsa. Nah, jadi akan kita pisahkan, kita masukkan ke dalam ember pemirsa. Nah, kita masukkan ke dalam ember. Lalu jangan lupa kasih telur ya pemirsa ya. Nah, kita pisahkan dalam ember sini. Kita pecahkan ini telurnya pemirsa yang udah pecah. Kita remes di sini ya, ini misalnya. Nah, kita masukkan ke air ini. Nah, lalu tidak lama kita, kalau agak lama supaya airnya mengandung makanan walaupun cair bentuknya, tapi airnya jangan terlalu banyak ya pemirsa ya. Dan nanti kita pindahkan di kolam pembesaran. Nah, di kolam pembesaran, di mana tempatnya pemirsa? Nah kita pisahkan di kolam ini pemirsa. Kita pindahkan di kolam ini. Ini di kolam ini kita masukkan. Jangan lupa kita ya berdoa ya pemirsa ya. Berdoa sambil kita, nah ini doanya memelihara binatang itu berbeda loh pemirsa. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu doa kita memelihara. Nah ini belutnya pemirsa. Belutnya akan kita masukkan ke kolam yang lebih besar nih pemirsa. Jadi belut ini pemirsa, dia di malam hari ini beraktivitas. Belut itu dia akan mencari kawan-kawannya di situ. Nah, ini burung gagak pemirsa. Burung gagak ini untuk menjaga tempat kita ini supaya tidak dimasukin orang, biasanya orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Tapi alhamdulillah pemirsa. Nah ini kembali ke belut pemirsa. Belut di kolam jernih seperti ini harus kita perhatikan, bukan hanya dari suku bukan dari segi ukurannya saja, tetapi harus dari segi airnya. Jangan terlalu dalam ya pemirsa, jangan terlalu dalam. Jangan lupa lumpurnya itu menggunakan lumpur sawah pemirsa yang sudah matang. Kalau kita tidak tahu cara mengoplosnya, ambil lumpur sawah yang sudah matang, itu yang sawah yang sudah lama dipelihara Pak Tani, itu kita ambil lumpurnya. Nah, ambil kompos tapi yang sudah matang juga, yang sudah matang. Lalu kita ini pemirsa, kita aduk. Tapi jangan yang baru ini ya pemirsa ya, yang baru keluar, mohon maaf, dari perut si ikan jangan, atau ikan lagi dari perut sapi ataupun dari kambing, itu jangan. Nah kita aplikasikan si belut tadi pemirsa. Taruh lumpur, tapi ini nggak ada lumpurnya pemirsa yang ini, karena sebentar lagi akan kita kumpulkan, kita pijahkan di sini. Itu yang perlu saya sampaikan. Biasanya kita gunakan gedebok bosok. Tuh, lari di sana. Jadi gedebok bosok itu tujuannya apa pemirsa? Nanti ada mulai ini pemirsa yang kita masukkan tadi di sini, sudah mulai mengejar. Jadi pada intinya pemirsa,
jangan wirawiri, lebih baik berwirausaha. Usaha apapun pemirsa, kalau bersungguh-sungguh insya Allah. Ini kita membuat kolam. Ini pemirsa. Ini juga termasuk ini lele ya pemirsa ya. Memang kita tidak banyak tapi ada lele. Kita tidak banyak tapi ada. Tujuannya apa? Nah, supaya kalau ilmu kita pelajari, setelah itu dapat ilmunya kita memelihara yang banyak. Jangan sampai nanti kita melihara banyak tapi ilmunya kita belum ada. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita tidak mengalami kerugian. Dengan modal yang kecil kita mendapatkan keuntungan yang besar. Itu yang kita harapkan pemirsa. Kita harapkan. Nah, ini lagi kepada pemirsa setiap ikan. Kita memelihara tidak satu jenis saja ya. Ini juga ada ayam. Ada ayam pemirsa. Nih, ini ada ayam kita. Ini ayam putih mulus pemirsa. Kadang-kala dibutuhkan oleh orang-orang yang untuk pengobatan, ilmu Jawa terutama. Nah, ini ya pemirsa ya. Nah, ini juga kita ada kambing pemirsa. Kambing ini tidak banyak juga. Tidak terlalu banyak, tapi ini kita pelihara. Supaya apa? Kotorannya ini bisa untuk pupuk kelapa bonsai seperti ini. Nah, ini kelapa. Alhamdulillah itu kelapa. Selain menggunakan air ikan, menggunakan daripada tai kambing tadi pemirsa. Ini ayam potong pemirsa yang biasa di ini. Ini ayam potong kita. Tapi agak kurang enak badan maka kita keluarin. Nah, kembali ke masalah budidaya apapun pemirsa, termasuk ikan. Ini tadi yang belut ya pemirsa. Ini kita kasih tahu ini nila. Ini untuk indukan. Untuk penetasan diambilin anaknya, nanti akan kita jual ke pasaran atau orang datang ke sini. Nah, ini indukan ikan nila pemirsa. Nah, ini daun pace ya pemirsa ya. Daun pace ini untuk pengobatan juga untuk manusia. Kalau kena kanker yang mau dioperasi, insya Allah minum buah pace atau mengkudu. Memang rasanya tidak enak pemirsa, tapi untuk pengobatan bagus sekali. Nah, itu caranya seperti apa? Yang matang itu di blender. Kasih madu, kurma, ataupun yang lainnya. Yang penting tidak menggunakan ini ya pemirsa ya, bahan kimia. Jadi ini bisa untuk semua jenis penyakit bisa sembuh dengan mengkudu. Penyakit apapun bisa sembuh. Ini dikatakan dari dunia pengobatan ini apa ya pemirsa ya? Buah ajaib. Nah, dari mana sumbernya? Dari ikan ini airnya, dan ini untuk makanan ikan juga pemirsa. Tapi tidak terlalu suka, tapi kalau gurame suka sekali. Tidak terlalu suka kalau ikan nila. Tapi mengkudunya yang matang itu untuk menyembuhkan sisik yang terkelupas ataupun ikan yang berantem. Jadi ikan berantem itu pemirsa, sisiknya terkelupas, kalau kita tidak rawat maka menjadi mati ataupun insang merah. Ini menggunakan mengkudu, termasuk belut tadi ya pemirsa. Belut itu sebelum kita masukkan ke kolam besar ataupun kolam untuk penggemukan ataupun pembibitan ataupun pendederan, maka diwenyet-wenyetlah buah mengkudu itu. Tujuannya apa? Untuk membunuh bakteri yang ada di kulitnya. Kadang-kadang bakteri itu menempel di kulit, susah dia lepas. Tapi nanti direndam dengan buah mengkudu, insya Allah tidak lama terkelupas. Jangan lama-lama pemirsa ya, sekitar kurang lebih 5 menit seperti itu. Setelah itu masukkan ke kolam yang lebar seperti ini. Nah, ini untuk inilah ya pemirsa ya, untuk nila. Kita kembali lagi ke makanan kesukaan nila. Ini makanan kesukaan nila, kangkung pemirsa. Kangkung ini kita pelihara di samping seperti ini untuk makanan kita juga, untuk protein manusia, juga untuk ikan. Kalau kita tidak punya uang, budgetnya kurang, maka menggunakan daun kangkung untuk makanan sehari-hari si ikan nila ataupun kambing ataupun manusianya pun bisa ini kangkung. Memang kita pelihara di samping daripada kolam ini ya pemirsa ya. Nah, ini hanya pelindung ya pemirsa, ini pelindung supaya matahari tidak langsung. Tapi kalau tidak ada pohon-pohonan terlalu rapat juga kurang bagus pemirsa. Nanti kolam ini kalau tidak kena sinar matahari, airnya tidak hangat, maka si ikan ini pun tidak sehat. Jadi memberi pakan belut, memberi malam hari kalau belut ya pemirsa ya, di malam hari. Tapi kalau ikan nila setelah matahari keluar. Matahari keluar, di pagi hari itu panas, airnya sudah hangat, taburi saja.
dengan makanan ikan. Jangan bersama turunnya hujan ya pemirsa, makanin belut ataupun makanin ikan, jangan bersama turunnya hujan. Tapi ya pemirsa ya, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti akan menjadi racun buat si ikan sendiri. Jadi racun. Kenapa? Si ikannya ini menjadi tidak sehat karena pakannya tenggelam, kebanyakan. Nah itu yang saya harapkan. Jadi itu saja ya pemirsa ya. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, yang like, yang komen. Ya Allah panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk memelihara binatang apapun. Karena Sulaiman yang bisa berbicara, Nabi Sulaiman yang berbicara dengan binatang yang bisa berbicara. Jadi itu saja, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.